Ini buat anak kecil pasti suka banget. Aku selalu bikin anggaran pengeluaran ya teman-teman. Di sini tak lupa menyediakan dana darurat. Aku mau bikin roti ya, sarapan kali ini aku mau bikin roti sarapan buat aku sendiri ya. Ini aku bikinnya sederhana saja karena ini sarapan buat aku sendiri. Aku kasih coklat ya, ini coklatnya ini bisa apa saja, pokoknya coklat apa saja bisa ya. Ini aku memilih yang ini ya, karena ini ada dalamnya agak kris-kris gitu. Pokoknya terserah, kalau untuk coklat itu sesuai keinginan ya, sesuai kesukaan. Ini enggak harus aku halusin dulu ya, karena ini aku sendiri yang makan. Kalau disajikan untuk si bocil dan majikan, ini aku halusin dulu. Aku panggang di air fryer. Seperti biasa menggunakan 180, terus dipanggang sebentar ya, kiranya 5 menit atau 10 menit. Udah matang, aku pindahin ke piring. Ini ya teman-teman, sarapanku di pagi hari, tidak jauh-jauh dari roti dan secangkir kopi supaya aktivitasnya semakin semangat. Ini rasanya enak banget. Aku suka banget karena coklatnya itu gimana ya, mencair. Ini buat anak kecil pasti suka banget. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali bersama aku Retia. Di videoku kali ini aku mau sharing tips mengatur gaji TKW supaya tidak boros ya. Kita kalau di luar negeri itu harus pintar-pintarnya mengatur gaji ya teman-teman, karena kita itu pergi ke luar negeri itu udah jauh dari keluarga. Jangan sampai kita boros atau tidak bisa mengatur gaji kita dengan baik gitu ya. Di sini yang aku lakukan itu, setiap habis gajian itu aku selalu mencatat mau aku larikan kemana uang aku gitu ya. Aku selalu bikin budget ya, atau budgeting, mencatat keuangan aku ya. Setiap habis gajian aku selalu bikin anggaran pengeluaran ya teman-teman. Di sini gaji aku 4.630. Itu aku bagi menjadi 2. Aku kirim ke Indonesia, sisain buat libur di sini ya. Kalau aku kirim ke Indonesia itu 3.630. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Karena kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan aku dengan kebutuhan kamu. Kalau aku kirim ke Indonesia itu aku bagi menjadi 3. Kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga itu juga sesuaikan kebutuhan dengan nominal kebutuhan kalian masing-masing. Tabungan keluarga, setidaknya kita harus memiliki tabungan keluarga. Tabungan anak ini aku wajib ya untuk mengisi, walaupun harus diisi sedikit ataupun banyak, itu sesuai selera kalian masing-masing ya. Sesuaikan dengan kebutuhan, berapa sisa kebutuhan kalian.
Dan kedua, sisain buat libur di Hong Kong. Kalau buat libur itu aku selalu biasanya menyisain 1.000 ya, 1.000 dolar Hong Kong. Terus aku juga tidak lupa untuk bikin dana darurat di Hong Kong. Kalau dana darurat itu aku menyediakan di Hong Kong ya. Dan sedekah, kalau sedekah ini tidak bisa, terserah kalian mau sedekah di Hong Kong ataupun sedekah di Indonesia. Dan nominalnya terserah kalian, yang penting kalian ikhlas ya. Ini cara aku mengatur gaji ya, supaya aku nggak boros ataupun nggak foya-foya. Dan kalau libur di sini 1.000 pun aku juga harus bisa mengatur dalam 1 bulan itu aku kurang lebihnya 1.000, tapi aku juga harus bisa menabung. Ini tadi ya teman-teman, cara aku mengatur gaji aku itu. Setiap habis gajian aku selalu menulis anggaran pengeluaran aku, berapa yang aku kirim ke Indonesia. Pokoknya terutama menurut aku itu kalau kirim ke Indonesia itu kita harus memiliki orang terpercaya untuk mengatur gaji kita ya. Seandainya kita tidak memiliki orang yang terpercaya untuk mengatur gaji kita, kita bisa buka tabungan di sini, kita simpan di bank. Di sini juga udah banyak juga cece-cece yang buka bank di Hong Kong ya teman-teman. Terus uangnya kita simpan di sini, kita kirim ke Indonesia seperlunya buat orang tua atau buat anak. Pokoknya kita kirim seperlunya aja ya. Dan aku ingatkan sekali lagi, kebutuhan setiap manusia atau setiap orang itu berbeda. Dan ini tadi cara aku mengatur keuangan. Kalian bisa mengatur keuangan kalian sendiri dengan nominalnya sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya teman-teman. Dan di sini aku juga tidak lupa menyediakan dana darurat. Kalau dana darurat itu aku sediakan di Hong Kong ya. Takutnya entar aku menyediakan, kenapa aku menyediakan dana darurat itu? Takutnya ntar ada kebutuhan mendadak di Hong Kong. Kita kan nggak tahu kebutuhan apa mendadak kita. Kalau kita memiliki dana darurat itu, kalau kita memiliki kebutuhan mendadak di Hong Kong itu, kita bisa pakai. Kalau dana darurat itu terserah kalian mau menularkan 100 dolar atau 200 dolar itu. Pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Usahakan di Hong Kong itu kalian menyisihkan dana darurat. Takutnya kalau kita benar-benar kepepet membutuhkan. Seandainya kita misalkan bulan ini kita menyediakan dana darurat dan dana darurat itu nggak terpakai, kita juga bisa masukkan ke tabungan. Dan di sini aku menurahkan 1.000 dolar buat libur ya. 1.000 dolar itu juga pintar-pintarnya kita untuk mengatur uang libur. Aku selalu juga setiap kali libur membuat anggaran ya teman-teman. Aku usahakan bisa menabung juga ya di sini. Karena kalau kita terlatih menabung itu, kita bisa bersabar dan kita pun kalau dengan menabung itu kita akan terhindar dengan yang namanya hutang ya. Karena sebenarnya hutang itu kalau menurut aku itu kita kurangnya sabar menunggu gaji kita ya. Kalau kita bersabar menunggu gaji kita, pasti kita tidak akan terjerat yang namanya hutang bank di Hong Kong ya teman-teman. Orang yang terjerat hutang bank di Hong Kong itu menurut aku mereka tidak bersabar untuk menunggu gaji setiap bulan. Maka dari itu kita harus pintar-pintarnya mengelola gaji kita, karena kita udah jauh dari keluarga. Kita pergi ke luar negeri, jauh dari keluarga, pasti ada rasa rindu dengan keluarga. Terus di luar negeri itu juga tidak enak, pasti banyak suka dan dukanya ikut majikan. Kalau bisa aturlah gaji kalian dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Jangan sampai kita nanti pulang ke Indonesia nggak punya apa-apa. Kalau kita mengatur gaji kita dengan baik, insya Allah kita akan sukses dan pulang ke Indonesia akan membawa hasil ya teman-teman.
Semoga sharing aku ini tadi bermanfaat buat kalian ya. Semoga kalian di sini juga bisa mengatur gaji kalian dengan sebaik-baiknya, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, supaya kalian nanti kalau pulang ke Indonesia Raya bisa berhasil. Dan semoga kita semua para BMI berhasil dan bisa pulang ke Indonesia dengan selamat dan berhasil ya teman-teman. Ya udah, video aku sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian. Oke, see you next video. Bye bye.